Yeah. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati BPUPKI. Adanya keempat naskah Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara. Yang pertama, ketuhanan Dewan Kewajiban Menjalankan sehari-hari Islam bagi penghulunya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam musyawaratan dan pemilihan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PPKI telah selesai, maka dibentuklah PPKI yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945 seiring dengan dibubarkannya BPUPKI. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, dan Dr. Haji Mangudadiningrat ke Dalat, Vietnam, yaitu untuk melantik secara simbolis anggota PPKI. PPKI atau yang lebih sering dikenal dengan Dr. Jun B. Inkai yaitu beranggotakan yang pada awalnya adalah 20 orang, kemudian ditambah 7 orang Indonesia menjadi 27 anggota. Itu alasannya adalah untuk membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa PPKI telah bebas dari campur tangan Jepang. Jadi, PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andus Muhammad Hatta. Tugas PPKI adalah melanjutkan apa yang telah diselesaikan oleh BPUPKI dan mempersiapkan perangkat negara yang mau merdeka. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Misalnya, dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan, dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke Rengas Dengklok, tempat yang jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Saat itu, di Jakarta terjadi pula perundingan yang sangat sengit antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dengan Wikana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksamada Tadashi Maeda yang berada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Banyak pertimbangan sebelum tercapainya kata sepakat mengenai kepastian isi dan redaksional dari naskah teks proklamasi. Setelah disepakati, selanjutnya Sayuti Melik yang mengetik sesuai dengan naskah yang telah mengalami berbagai perubahan yang akhirnya disepakati tersebut. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945.
ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ketika Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaan, Muhammad Hatta menerima utusan dari Indonesia Timur yang menyatakan isi sila pertama sebagaimana Piagam Jakarta tidak mewakili mereka, sehingga kemungkinan mereka akan melepaskan diri dari negara Indonesia yang belum sehari merdeka. Oleh karena itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, terdapat perubahan dari materi yang dihasilkan oleh BPUPKI. Antara lain, 1. Kata mukhadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pada pasal 6.1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Pancasila sebagai konsep dasar negara lahir pertama kali pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Kemudian disahkan atau diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.